Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus MPC Kecamatan 10, baik Surya, Tanfidia, KT, Pakwa dan lainnya, yang kami hormati dan kami muliakan, seluruh masyarakat Desa Prancak dan 10 dan sekitarnya, serta para pemirsa penyimak dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian dalam rangka kajian bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh MPCU pada bulan puasa tahun ini. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat, yang penuh barokah, yang senantiasa memelihara keilmuan Jamiah Nahdlatul Ulama yang nantinya bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Para hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini, pada sore ini kita akan melakukan kajian Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan kitab yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Ali Mansur Raja Yogyakarta. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bertawasul dan hal-hal yang berkaitan dengan tawasul. Namun pada saat ini perlu juga kita kaji tentang bab-bab yang lain. Di antaranya pada saat ini kita akan mengkaji tentang sunnah qobliyah dan ba'diyah yang menjadi kebiasaan amaliyah Jamiah Nahdlatul Ulama dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Baiklah, mari kita awali dengan tawasul bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa jami wali minal anbiya wal mursalin wa aliya waswada wassalihin wa sahabat wa tabi'in wa ibadil muqarrabin khususan ila jami'i muassis Nahdlatul Ulama wa usulihim wa qawli azwajihim wa dhurriyyatihim wa talamidihim wa bil khusus ila ma'rifatil kitab Kiai Haji Ali Mansur Raja Yogyakarta. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bikaratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misal tsani, contoh yang kedua. Hal sholatul jum'ati sunnatun qobliyatun amla. Pada pembahasan kita yang berikut ini, yaitu kita akan membahas tentang perbedaan pendapat. Sebab di dalam kehidupan wajar adanya perbedaan pendapat, termasuk di dalam beragama. Ada amalia-amalia yang
diamalkan oleh sebagian masyarakat muslim, namun pada sebagian masyarakat muslim yang lain tidak mengamalkannya. Tentunya hal ini menjadi hal-hal yang bersifat pertentangan. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Masing-masing tentunya memiliki pendapat, masing-masing tentunya memiliki argumen untuk menguatkan masing-masing pendapatnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, di dalam perbedaan-perbedaan itu kita tidak perlu terjadi yang namanya permusuhan, bahkan pertikaian. Perbedaan di dalam umat, terutama di dalam umat Islam, ini membawa rahmat, membawa sebuah nikmat di dalam beragama. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia dengan segala perbedaan-perbedaan. Yang terpenting di dalam perbedaan-perbedaan itu bisa dipertanggungjawabkan secara syariat agama. Artinya berdasarkan dalil, berdasarkan hujah yang mendasarinya. Termasuk di sini tentang sholat qobliyah Jumat, apakah ada atau tidak. Wa hada aidan minal masailil far'iyati al-istihadiyati. Ini adalah masalah soal yang berkenaan dengan masalah-masalah fur'iyah yang ijtihadiyah. Allati la yanbaghi talbadul inkari fiha, yang tak patut bagi kita untuk mengingkari masalah-masalah ini. Wa amma syafi'iyatu faqalu, maka adapun golongan as-syafi'iyah, mereka berpendapat na'am lil jum'ati sunnatun qabliyatun. Ya, di dalam pendapat kelompok as-saifiyah, yaitu golongan Imam Syafi'i, menyatakan bahwasanya sholat qobliyah Jumat itu ada, sebagaimana halnya sholat qobliyah duhur. Karena posisi sholat Jumat ini memposisikan pada sholat duhur. Ketika hari Jumat, apakah ada sholat qobliyah? Menurut golongan Imam Syafi'i ada. Kadhuri hadisin fiha, seperti halnya sholat duhur, karena ada hadis yang menerangkan tentang hal itu. Ziyadatun minal fakir, tambahan dari al-fakir. Al-fakir di sini yaitu Imam Ahmad Subki. Wali khabari muslimin, karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menguatkan bolehnya sholat qobliyah pada hari Jumat. Idza shalla ahadukum al-jum'ata, tatkala kamu semua, ketika sholat salah satu di antara kamu semua al-jum'ata, sholat Jumat, falyusalli, monggo becik sholat sapa ahad qoblaha, ing dalem sadurunge sholat Jumat, arba'an wa ba'daha arba'an. Ketika salah satu di antara kamu semua melaksanakan sholat Jumat, maka lakukan sholat sebelumnya 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat. Di sini artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yaitu di sana ada sholat sunnah muakkadah dan sholat sunnah ghairu muakkadah. Wali khabari Tirmidzi, dan karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, anna Ibnu Mas'udin kana yusolli qabla Jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyatakan bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, beliau melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat Jumat dan 4 rakaat sesudah sholat Jumat. Artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Ini menunjukkan dari 2 hadis ini, sholat qobliyah ataupun ba'diyah itu dilaksanakan pula ketika hari Jumat, sebagaimana dilakukan pada sholat duhur. Wadhahiru, adapun yang jelas, yang dhahir, annahu bitauqifin minan nabiyyi
sesungguhnya hadis ini berasal dari dalil yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Al-Bajuri diambil dalam kitab Al-Bajuri. Wa qala Syekh Ali Maksum rahimahullah, Kiai Ali Maksum mengatakan, qala Al-Qurdi ala bafadal fi babi sholatil jum'ati, di dalam kitabnya Imam Qurdi di dalam bab sholat Jumat, yang bunyinya wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masru'iyati rak'ataini qabla al-jum'ati ma sahahahu Ibnu Hibban min hadisi Abdullah ibnu Zubair marfu'an. Adapun dalil yang lebih kuat yang dijadikan pegangan dalam pendapat ini di dalam disyariatkannya sholat 2 rakaat sebelum Jumat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Zubair dengan kondisi hadis marfu. Bunyinya, ma min sholatin illa wa baina yadaiha rak'ataini, tidaklah dilaksanakan sholat kecuali di antara keduanya dilaksanakan 2 rakaat. Jadi ini disampaikan bahwasanya sholat qobliyah sebelum Jumat itu hukumnya ada, disyariatkan, diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Qalahu fi Fathul Bari, pendapat ini disampaikan di dalam kitab Fathul Bari. Para hadirin, para hadirat, para pemirsa, penyimak dimanapun Anda berada, bahwasanya sholat qobliyah ataupun ba'diyah ini jelas ada dalilnya, ada hujahnya yang mendasari, yaitu hadis dari beberapa riwayat yang telah disebutkan tadi, termasuk di beberapa kitab, diantaranya kitab Fathul Bari. Ziyadatun minal fakir, tambahan dari Imam Subki. Wa fi Fathil Wahhab juz awal sahifah 56, dalam kitab Fathul Wahhab juz pertama halaman 56, khabaru syaihi baina kulli adanaini salatun, khabaru syaikhaini baina kulli adanaini salatun. Adapun khabarnya Imam Bukhari Muslim, di antara 2 adzan itu ada sholat. Jadi di antara 2 adzan itu adzan dan iqamah. Ketika sholat belum dilaksanakan, maka di sana dilaksanakan sholat qobliyah 2 rakaat. Jadi ini hadis yang mendukung adanya sholat qobliyah Jumat. Summa qala as-Sayyhu wa qala al-Qurdi aidan, begitu pula Kiai Ali Maksum menyampaikan pula menurut pendapat Imam Qurdi, wa ra'aitu naqlan an sarfil miskati, aku melihat berpandangan dengan menukil pendapat dalam sarahnya kitab Miskat Limulla Al-Qori yang dikarang oleh Al-Mulla Al-Qori. Manasuhu wa qad jaa bisanatin jadidin kama qalahu Al-Iraqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'an. Di dalam kitab Sarah Al-Miskat yang dikarang atau ditulis oleh Mullah Al-Qori menyatakan bahwasanya dengan sanad hadis yang jayyid, yang bagus, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an, melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat Jumat. Berarti di sana ada qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat kalau 4 itu berarti yang 2 itu makan, yang 2 ghairu makan, seperti halnya sholat duhur.
Wa fi Sunan Tirmidzi li Ahmad Syakirin fi babi ma jaa ma yuqra'u bi fi sholati subhi yaumal jum'ati, yaitu di dalam Sunan At-Tirmidzi li Ahmad Syakir fi babi ma jaa ma yuqra'u bihi min sholati subhi yaumal jum'ah. Manasuhu, yang mana teks atau nasnya, karena Ibnu Umar yutilu as-sholata qabla al-jum'ati. Ibnu Umar itu sholat dalam keadaan yang agak lama sebelum sholat Jumat. Wa yusalli ba'daha raka'ataini, dan sholat 2 rakaat setelah sholat Jumat. Fi baitihi, di rumahnya. Wa yuhaddisu, dan Ibnu Umar juga menyampaikan, menceritakan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, pun melakukan hal tersebut. Di dalam Sunan At-Tirmidzi menyatakan bahwasanya Ibnu Umar melakukan sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat, yang ba'diyah dilaksanakan di rumah, dan hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bahwasanya sahabat itu mengamalkan segala sesuatu berpedoman kepada apa yang telah diberikan Nabi kepada mereka, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa amalia, ataupun berupa hukum atau ketentuan keputusan yang diberikan Nabi pada para sahabat, sehingga itu menjadi dasar amalia para sahabat. Para hadirin hadirat, para penyimak dimanapun Anda berada, khususan kepada seluruh Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kecamatan 10. Kita lanjutkan. Qala fi Aunil Ma'bud, Imam Kiai Ali Maksum menyampaikan pula di dalam kitab Aunil Ma'bud. Qala An-Nawawi fil Khulasah, Imam Nawawi di dalam kitab Khulasah, sahihun ala syartil Bukhari, yang mana itu sanadnya sahih dari sanadnya Imam Bukhari. Wa qala al-Iraqu, Imam Iraq berkata fi Syarh Tirmidzi, di dalam sarahnya Imam Tirmidzi. Jadi Imam Al-Iraq mensarahi kitab Sunan At-Tirmidzi, isnaduhu sahihun la jarama, yang sanad hadisnya itu sahih dan baik, bagus. Wa rajahu Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Hibban pun meriwayatkannya fi sahihi, di dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban. Intaha. Jadi ini adalah beberapa penyampaian pendapat tentang kebolehan melaksanakan sholat qobliyah sebelum sholat Jumat. Begitu pula pelaksanaan sholat ba'diyah Jumat, karena hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan pula langsung oleh para sahabat. Al-Ahkamil Fuqaha'i fi Muqarrarati Nahdlatul Ulama, dari keputusan Nahdlatul Ulama al-juz awal, juz yang pertama. Jadi ini merupakan beberapa rangkuman tentang hujjah atau dalil-dalil yang menjadi ikhtilaf, menjadi perbedaan di masyarakat tentang pelaksanaan sholat qobliyah Jumat. Tentunya akan menjadi pertanyaan, sebab biasanya orang yang melaksanakan sholat zuhur, jika mereka terbiasa melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, mereka akan melaksanakannya. Tetapi bagaimana dengan hari Jumat? Apakah ada? Ternyata ada. Maka hal ini tidak perlu dijadikan kegelisahan bagi umat dalam pelaksanaan sholat qobliyah Jumat.